Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiasa Wulananto. Saya dari kelas B1 Ilmu Komunikasi. Pengertian teori akomodasi. Akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan, modifikasi atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi adalah salah satu cara dalam berkomunikasi untuk mencapai mutual understanding atau menyesuaikan komunikasi dengan orang lain. Teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita dengan orang lain. Bersifat sangat fundamental terhadap konstruksi identitas. Lynn Turner mengamati bahwa orang akan berjuang dalam mempertahankan identitas sosial yang mereka miliki, dan mereka akan bergabung ke dalam komunitas kelompok yang membuat mereka nyaman dengan identitas mereka. 3. Asumsi. Asumsi dasar. Manfaat bahwa akomodasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan personal, situasional, dan budaya. Maka dalam teori ini terdapat 4 asumsi dasar. 1. Persamaan dan perbedaan berbicara serta berperilaku. 2. Cara di mana kita akan mempersiapkan tuturan dan perilaku orang lain. 3. Bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial. 4. Akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. 4. Tahapan atau cara beradaptasi. Tahapan beradaptasi, konvergensi. Proses yang selektif tidak selalu memilih strategi konvergen yang lain. Konvergensi sendiri diawali dengan ketertarikan. Biasanya para komunikator ini saling tertarik, maka mereka akan melakukan konvergensi dalam pencapaian mereka. Konvergensi. Dalam akomodasi terdapat proses di mana satu atau dua dari dua komunikator untuk mengakomodasi komunikasi di antara mereka. Strategi yang digunakan untuk menyiapkan perbedaan masing-masing komunikator baik dalam segi verbal maupun non-verbal. Akomodasi berlebihan. Istilah ini diberikan kepada orang yang walaupun bertindak berdasarkan niat yang baik justru dianggap merendahkan. Akomodasi berlebihan biasanya menyebabkan pendengar untuk mempersiapkan diri mereka tidak setara sehingga kehilangan motivasi untuk mempelajari bahasa atau kebudayaan dan daerah-daerah lain. Fungsi teori akomodasi komunikasi. Fungsi menjelaskan, fungsi meramalkan, fungsi memberikan pandangan, fungsi memberikan strategi. 6. Faktor penghambat teori akomodasi komunikasi. Prasangka, suatu kekeliruan persepsi terhadap orang lain yang berbeda. Etnosentrisme, sebagai kepercayaan pada kebudayaan sendiri. Keterasingan, kata tersaing berarti terselisih dalam pergaulan atau terpencil. Ketidakpastian, sikap ragu-ragu untuk berinteraksi dengan komunikasi. 7. Contoh kasus. Sebagai contoh, Diva merupakan mahasiswa yang berasal dari Bandung. Dia menempati kos yang melarang penghuninya untuk pulang lebih dari jam 10 malam. Saat malam minggu, ia pun berbincang dengan Arif. Kesimpulan, teori akomodasi komunikasi merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward Giles. Teori ini menjelaskan cara mencapai mutual understanding atau komunikasi dan komunikator dengan cara beradaptasi. Terdapat beberapa asumsi yang mendekam teori ini.
Tahapan atau cara berinteraksinya pun beragam, yaitu konvergensi, divergensi, dan akomodasi berlebihan. Teori ini secara garis besar berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan memberikan pandangan, memberikan strategi. Namun terdapat juga beberapa faktor penghambat juga, seperti adanya prasangka, etnorasisme, ketersaingan, dan ketidakpastian.